Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Beban Kerja Mental para Pekerja PT Pertamina Pertamaniaga di PPM Martiani dengan menggunakan metode National Aeronautics and Space Administration Task Force atau biasa dikenal dengan NHTLX. Berikut ini merupakan topik yang berikut ini ada beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama, latar belakang perusahaan. DPP Martiani itu merupakan badan usaha milik negara Republik Indonesia yang terletak di regional Jawa bagian tengah. Berdiri di atas lahan seluas 5.000 meter milik penerbat. DPP Martiani ini melayani penjualan aftur dan afgas untuk penerbangan domestik internasional maupun TNI Polri yang beroperasi di Bandara Ahmad Yani dengan fasilitas penimbunan yang terdiri dari 6 tangki semi tanam. Berikut ini melakukan proses kegiatan perusahaannya. DPP Martiani ini menerima suplai berupa aftur dari Terminal Balongan dan juga Hulu melalui Bridger. Terminal Balongan ini sendiri mendapatkan suplai dari refinery di Balongan melalui sistem pipa, kemudian aftur yang disimpan di tangki timbun terminal lama disalurkan ke modular yang berada di terminal baru melalui Bridger. Dari modular tersebut itu didistribusikan ke customer melalui refiller. Berikut ini merupakan latar belakang permasalahan yang saya dapatkan. Pekerja atau karyawan yang memiliki performansi kerja yang baik itu akan berdampak kepada perusahaannya. Eh, performansi kerja yang berkaitan dengan tempat kerja biasanya mengacu pada standar kerja yang sesuai dengan kualitas dan produktivitas yang baik. Agar manusia dapat bekerja dan menghasilkan output yang optimal, maka perlu dilakukannya pengukuran beban kerja mental untuk mengetahui kapasitas beban kerja yang dirasakan manusia, sehingga dapat mengurangi beban kerja mental yang dirasakan oleh pekerja. Berikut ini merupakan tujuan penelitiannya, mengidentifikasi beban kerja mental, mengetahui faktor apa saja yang mengaruhi adanya beban kerja tersebut, dan membandingkan dari ke-6 indikator faktor mana yang paling dominan mempengaruhi terjadinya beban kerja. Berikut ini merupakan metode penelitiannya. Berikut ini merupakan metode yang digunakan dalam NHTLX yang berupa kuesioner dengan 6 indikator, yaitu pertama mental demand, physical demand, temporal demand, performansi, effort, dan frustration level. Berikut ini merupakan pengumpulan data yang saya kumpulkan pada dari beberapa pekerja, yaitu data pembobotan indikator, lalu data rating. Berikut ini merupakan pengolahan data. Yang pertama itu pembobotan dengan cara menjumlahkan seluruh indikator. Setelah itu dilanjut dengan pemberian rating. Berikut ini selanjutnya akan dilakukan perhitungan nilai produk dengan cara mengalihkan rating dan bobot faktor. Setelah itu perhitungan WWL atau week workload dengan cara mengerata-ratakan seluruh nilai produk. Berikut ini merupakan contoh perhitungan pada skor HTLX pada divisi Senior Supervisor RSD, yaitu WWL dibagi 15, 1470 dibagi 15 sama dengan 98. Berikut ini merupakan hasil interpretasi skor HTLX. Dari hasil perhitungan didapatkan hasil yang berbeda-beda dengan skor terbesar yaitu 98 pada divisi Supervisor RSD dan 36 pada dan yang terkecil itu pada divisi teknik administrasi reguler. Penyebab perbedaan tersebut dikarenakan kegiatan yang dilakukan para pekerja itu berbeda-beda. Ditambah juga penilaiannya menggunakan metode yang bersifat subjektif, jadi tergantung dari setiap pekerja. Berikut ini merupakan dampak beban kerja mental. Ada tiga gejala, yaitu pertama gejala mental, gejala fisik, dan gejala sosial. Berikut ini merupakan kesimpulan dari hasil interpretasi skor dan faktor yang mempengaruhinya.
Dari 21 responden dapat disimpulkan bahwa 8 pekerja mempunyai eh, beban kerja mental yang berat, 11 pekerja mempunyai beban kerja yang sedang, dan 2 pekerja mempunyai beban kerja mental yang ringan. Dari grafik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi beban kerja yaitu mental demand, cycle demand, performance, temporal demand, dan lain-lain. Berikut ini merupakan saran perbaikan, yaitu yang pertama, memberikan reward untuk para pekerja, mengadakan acara gathering agar seluruh karyawan dapat saling mengenal satu sama lain. Eh, Ditambah juga memberikan allowance dalam penyelesaian target yang tinggi, kemudian karena lamanya jam kerja yang belum ditambah dengan adanya lembur, jika terdapat tugas tambahan, maka diperlukan adanya istirahat sejenak di beberapa waktu di luar waktu istirahat sesuai jadwal. Setelah itu bisa diadakan penilaian pekerja diadakan penilaian pekerjaan bagi setiap tugas yang diberikan dan dipertanggungjawabkan, menginspeksi secara berkala dan pengecekan kembali setiap hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Ditambah dengan selalu mengevaluasi pekerjaan yang dikerjakan, baik untuk mengurangi kesalahan yang terjadi, baik sedikit maupun besar, terutama yang diakibatkan dikarenakan human error. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.